Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Farizi dengan NIM 25198006. Nah, baiklah pada kali ini saya akan memaparkan langkah-langkah dalam penggunaan QGIS dalam penggunaan studi kasus yang ada pada pendidikan. Untuk mengambil data, kita masuk ke dalam portal yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu Tanah Air Indonesia atau BIG. Pertama kita masukkan akun kita terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki akun, jadi tinggal login. Nah, untuk memperoleh data, kita pilih unduh data, kemudian data RBI per wilayah. Nah, selanjutnya kita pilih lokasi yang akan kita ambil datanya. Di sini saya mengambil data yaitu Kabupaten Agam. Kemudian klik kiri dan unduh skala 50 Agam. Selanjutnya kita atur di mana folder untuk kita simpan dan tunggu unduhannya selesai. Untuk selanjutnya kita ekstrak file zip yang telah diunduh tadi. Jika sudah, kita kembali ke tampilan awal. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu memasukkan data, misalnya kita peroleh data dari titik koordinat yang dikirim melalui ponsel, melalui aplikasi WhatsApp. Di sini saya memiliki data berupa titik lokasi SMK yang ada di Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya kita buka Excel untuk menginputkan koordinatnya. Yang pertama untuk kolom nama sekolah, yang kedua yaitu kolom lintang atau Y, selanjutnya yaitu kolom bujur atau X. Nah, di sini kita kembali ke poin tadi untuk masuk ke Google Map untuk mengambil titik koordinatnya. Di sini untuk sekolah yang pertama itu SMKN 1 Matur. Kita masukkan ke kolom nama sekolah. Selanjutnya untuk garis lintangnya kita pilih pada tab di atas, yaitu min 0, angka di belakang di depan koma. Selanjutnya untuk bujur atau lintang garis X-nya itu 100.2635. Kita masukkan ke kolom bujur. Nah, untuk sekolah yang kedua yaitu SMKN 1 sampai Angke. Untuk pengambilan data koordinatnya kita samakan seperti sebelumnya. Garis bujurnya itu angka di belakang koma, itu 100.412208. Kita masukkan ke kolom bujur. Selanjutnya SMKN 1 Baso. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini untuk sekolah terakhir yaitu SMKN 1 Tanjung Mutiara.
Kita masukkan titik lintangnya. Kemudian titik koordinat untuk garis bujur. Nah, di sini telah semua sekolah dimasukkan. Selanjutnya kita akan menyimpannya. Di sini klik simpan sebagai, kemudian pilih lokasi folder untuk penyimpanan. Untuk simpan sebagai jenisnya itu pilih CSV berbatas koma. Kemudian ketik nama filenya, kemudian simpan. Nah, untuk selanjutnya kita buka aplikasi QGIS. Di sini saya memakai versi 3.44.9. Nah, kita pilih New Empty Project atau project baru. Kemudian kita masukkan data file Excel tadi di delimited text. Kemudian pilih file yang telah dibuat tadi. Di sini pada sampel data, apabila telah masuk titik koordinat sesuai dengan tabel Excel tadi, seraman. Selanjutnya untuk Egg Field kita pilih bujur dan New Field kita pilih lintang. Kemudian Add dan Close. Nah, di sini sudah keluar datanya berbentuk poin. Selanjutnya kita ekspor ke dalam bentuk SAP. Pilih lokasi tempat kita menyimpannya. Untuk koordinatnya kita pilih UTM Zone 47S karena Kabupaten Agam terletak pada zona tersebut. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah dipaparkan poin SMK tadi. Selanjutnya kita menambah data yang telah di-download dari Inagio Portal tadi berupa batas wilayah. Di sini saya mengambil batas wilayah kecamatan. Namun di sini untuk wilayah di luar Kabupaten Agam itu masuk ke dalam data tersebut. Nah, jadi nampaknya banyak wilayah yang ada di dalam. Sebelumnya SAP point SMK tadi kita letakkan di atas. Nah, untuk mengambil wilayah Agam saja, kita klik kanan pada Open Atribut Tabel. Kemudian klik Select Fitur. Selanjutnya pilih Field and Values. Kemudian pilih WADMKK karena merupakan nama dari kecamatan yang ada di dalam data tersebut. Kemudian sama dengan Unique, kemudian pilih Kabupaten Agam yang akan kita ambil. Kemudian select fitur. Nah, di sini terlihat data dari wilayah Kabupaten Agam itu sendiri. Dapat kita lihat gambar warna kuning. Selanjutnya kita ekspor datanya untuk mengambil wilayah itu saja. Save as fitur, kemudian pilih lokasi untuk penyimpanannya dan beri nama filenya. Dan simpan. Untuk koordinatnya pilih UTM Zone 47S tadi dan klik Save Only Select Fitur. Kemudian klik OK. Nah, centang pada administrasi area kecamatan atau remove layarnya. Nah, kita sudah mendapatkan data atau wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya
kita dapat melihat atau mengubah dari warna dari kecamatan itu sendiri, pilih simbologi, kemudian klik kategori. Untuk value-nya yaitu klik namo WC, kemudian classify. Nah, di sini sudah dibagi per kecamatan berdasarkan warnanya masing-masing. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat pembagian dari kecamatan Kabupaten Agam yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Selanjutnya kita akan menambahkan label atau kalimatnya. Yang kita klik label, kemudian pilih single label. Di sini pada bagian buffer kita centang. Dan pada bagian mask juga kita centang. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama kecamatan berdasarkan wilayahnya. Selanjutnya untuk poin tadi, kita juga bisa memunculkan namanya. Untuk buffer juga kita centang. Nah, di sini kita bisa mengatur ukurannya. Dan masknya juga kita centang dan kita bisa atur ukurannya. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah terlihat nama dari poin-poin dari SMK negeri tadi. Mungkin kita bisa mengubah ukurannya karena terlalu besar. Dan klik OK. Nah, di sini sudah terlihat nama sekolahnya lebih kecil daripada nama kecamatan. Selanjutnya kita bisa mengubah simbologi dari poin tadi. Untuk pilihan poinnya di QGIS ini kita bisa pilih SVG marker di simbol layar tipe. Untuk SVG marker ini kita bisa mengubah simbol itu berbentuk seperti gambar. Contohnya di sini untuk tema pendidikan saya mengambil yaitu seperti bentuk toga ini. Kemudian kita bisa menambahkan latar belakangnya dengan berwarna putih. Nah, kita bisa mengubah ukurannya. Kemudian OK. Nah, di sini sudah terlihat simbol dari sekolah yang sudah kita atur tadi. Selanjutnya kita dapat mengubah huruf dari kecamatan tadi ya, sepertinya terlalu besar. Nah, kita juga bisa menambahkan data dari RBI BIG tadi. Contohnya di sini saya akan menambahkan danau ya, karena di Kabupaten Agam ini terdapat danau meninjau. Nah, kita ubah warnanya. Untuk warna danau itu warna biru. Kemudian OK. Nah, kita juga bisa menambahkan jalan. Di sini kita klik transportasi, kemudian jalan untuk kita analisis nantinya berdasarkan jarak untuk sekolah tadi. Nah, di sini terlihat untuk jalan juga ditampilkan itu jalan yang berada di luar Kabupaten Agam itu sendiri. Nah, kita bisa memotongnya dengan klik toolbox, kemudian klip.
pada bagian vektor overlay untuk input layer itu kita masukkan data jalan tadi. Sedangkan overlay layer itu untuk kecamatan Kabupaten Agam yang dapat kita potong. Selanjutnya kita pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian simpan. Nah, kemudian klik run. Nah, jika komplit, kemudian kita close dan kita hapus centang dari jalan tadi. Nah, di sini sudah kita lihat jalannya sudah terpotong berdasarkan wilayah dari cakupan Kabupaten Agam itu saja. Kemudian jalan tersebut dapat kita beri ubah koordinatnya, yaitu ekspor. Kita pilih lokasi penyimpanannya dan beri nama filenya. Kemudian simpan. Nah, di sini kita atur UTM-nya yaitu zona 47S, kemudian OK. Nah, di sini jalan tersebut sudah memiliki titik koordinat yang sama dengan wilayah Kabupaten Agam itu tadi. Kemudian kita ubah simbologinya, klik categorize. Untuk value-nya kita pilih yaitu remark. Kemudian kita pilih classify. Nah, di sini dapat kita lihat jenis-jenis jalannya yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Kemudian klik OK. Nah, sudah kita lihat perbedaan dari jalan tadi, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, dan jalan setapak. Di sini kita bisa melihat pada open atribut tabel dengan menambahkan jaraknya, klik edit, kemudian add field, tambahkan jarak dari jalan tersebut. Kita tulis jarak meter. Untuk tipenya yaitu kita pilih decimal number. Untuk lengthnya 10/3, kemudian OK. Nah, di sini sudah terdapat kolom untuk jarak meter tadi. Selanjutnya, kita kategorikan untuk buka OpenField Calculator. Nah, di sini kita untuk menghitung jarak meternya tadi. Karena di sini kita sudah membuat tabelnya, klik pada Update Existing Field. Kemudian pilih kolom yang dibikin tadi, yaitu jarak. Kemudian pilih geometri. Nah, di sini kita cari yaitu untuk mengukur jarak atau garis. Kita pilih $length itu. Nah, pada bagian preview sudah terlihat angka yaitu 362,34, berarti data tersebut sudah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat jarak dari jalan tadi dalam satuan meter. Nah, kita bisa juga melihat, sebelumnya kita save terlebih dahulu, kita bisa melihat jalan mana yang dapat kita lihat, contohnya dengan klik, kemudian di zoom to map. Nah, ini merupakan jalan yang kita pilih tadi untuk kita lihat
pada peta. Kita juga bisa lihat pada jalan lain. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jalan mana saja atau kita kelompokkan berdasarkan jaraknya dengan klik fill and values, kemudian klik pada jarak tadi, klik 2 kali. Nah, di sini kita akan melihat jalan mana saja yang kurang dari misalnya 2000 meter. Nah, kemudian kita select fitur. Nah, bagian yang biru ini merupakan jalan yang memiliki jarak yang kurang dari 2000 meter. Nah, bisa kita keluarkan. Nah, di sini terlihat jalan yang berwarna kuning, yaitu jalan yang memiliki jarak kurang lebih 2000 meter. Nah, kita hapus kembali untuk melihat jalan lain. Misalnya, kita melihat jalan yang kurang dari 1000 meter misalnya. Nah, kita klik select fitur. Nah, di sini sudah terpilih jalan mana saja yang kurang dari 10 meter dan minimize. Nah, di sini terlihat warna dari jalan itu sendiri, yaitu warna kuning yang merupakan jalan yang kurang dari 1000 meter. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengubah jarak meter tadi ke dalam bentuk kilometer. Nah, sini kita buka OpenField Calculator. Nah, karena kita belum membuat tabelnya, di sini kita centangkan create a new field. Kemudian untuk field name itu kita bikin jarak kilometer dan pilih output field tipe decimal number, dan untuk field length-nya itu 2. Kemudian kita search yaitu $length untuk mengukur jarak pada garis, klik 2 kali. Kemudian karena kita akan mengubah meter ke kilometer, jadi kita bagi menjadi 1000. Nah, merupakan perbandingan antara meter ke kilometer, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ada tabel jarak dalam satuan kilometer yang dapat kita peroleh dari field calculator tadi, kemudian kita simpan. Nah, jadi selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan jalan yang sudah diukur jaraknya dalam satuan meter dan kilometer. Selanjutnya kita dapat langkah selanjutnya itu untuk menentukan network analysis yang merupakan untuk melihat area SMK itu sendiri. Untuk vektor layarnya kita pilih jalan. Yang kedua yaitu sampai poin. Nah, di sini kita mengatur jarak 3000 meter. Kemudian klik tempat folder untuk disimpan. Nah, untuk jarak tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jarak untuk pendidikan untuk tingkat sekolah
menengah atas 100 derajat itu berjarak 3000 meter terhadap daerah di sekitarnya. Kemudian setelah selesai kita pilih close. Nah, di sini sudah terlihat network analisisnya pada setiap SMK yang dapat kita lihat pada warna daerah cakupan 3000 meter tadi dari sekolahnya. Untuk kita ubah simbologinya untuk lebih jelas, klik categorize. Kemudian untuk value-nya itu kita pilih nama sekolah. Di sini kita bisa untuk mengukur ketebalan dari garisnya untuk sebagai pembeda dari jalan lain. Kemudian classify. Nah, di sini setelah keluar, kemudian dari sekolah SMK tadi dikelompokkan warnanya berdasarkan jalan tadi. Nah, sini kita bisa atur warnanya. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat pembagian wilayah cakupan dari tiap-tiap sekolah yang dibedakan berdasarkan warnanya. Nah, contohnya di sini itu SMKN 1 Pelembayan, ini merupakan daerah cakupan dari SMK tersebut yang ditentukan berdasarkan network analisis tadi. Nah, ini merupakan cakupan dari sekolah tersebut dalam jangkauan 3000 meter. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan yaitu namanya buffer untuk melihat radius dari jangkauan tadi sekolah tadi, untuk yaitu kita menggunakan sampai dari poin sekolah tadi. Kemudian untuk number of ring-nya kita melakukan 3 ring untuk radius jangkauannya. Kemudian untuk setiap rings kita atur menjadi 1000 meter. Nah, karena di sini untuk jangkauan sekolah atau pendidikan tingkat SMA itu setelah diatur 3000 meter. Kemudian kita atur lokasi penyimpanannya. Selanjutnya kita klik run. Nah, di sini kita close dan telah nampak yaitu radius jangkauan dari sekolah itu sendiri yang sama panjang jaraknya dengan jalan yang telah kita atur menggunakan network analisis tadi. Nah, di sini kita lihat radius jarak dari sekolah tersebut berdasarkan 3 rings yang mewakili satu ring yaitu 1000 meter dan 3 rings menjadi 3000 meter. Nah, di sini kita bisa atur simbologinya berdasarkan ring tadi. Klik categorize. Untuk value-nya kita pilih distance. Dan klik classify. Nah, di sini sudah diatur berdasarkan ribuan meter tadi. Kita atur transparansinya. Klik OK. Nah, kemudian di sini telah terlihat pembagian simbologi berdasarkan jarak per 1000 meter menjadi 3000 meter per masing-masing warnanya. Nah, bisa kita lihat lebih bersihnya. Itu pada jalan tadi kita hapus
kita hapus checklistnya pada jalan Nah, di sini sudah kita lihat dalam bentuk bersihnya, yaitu radius atau jangkauan dari network analisis berdasarkan jalan 3000 meter tadi, dan radius dari masing-masing SMK tadi. Nah, untuk memunculkan citra yang ada untuk memperbagus tampilannya, kita pilih pada plugin tadi, yaitu jika belum ada, klik search, pilih ketik quick map service. Nah, di sini kita pilih, kemudian karena saya sudah menginstal, selanjutnya jika sudah terinstall, klik pada bagian bola dunia, itu klik Google dan Google Satellite. Nah, di sini sudah muncul citra satelit yang kita pilih, yaitu berdasarkan citra dari Google Satellite. Nah, di sini kita bisa lihat posisi dari Kabupaten Agam itu sendiri. Nah, di sini kita bisa atur transparansi dari kecamatan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sini sudah terlihat wilayah dari Kabupaten Agam berdasarkan letaknya di citra satelit tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan data dalam bentuk batas kabupaten. Nah, di sini sudah terlihat kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Agam. Nah, itu kita pindahkan ke bawah. Dan untuk warnanya kita atur menjadi transparan. Dan klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Kita juga bisa mengubah data dari poligon tadi dalam bentuk line atau garis. Nah, di sini kita pilih pada processing toolbox, yaitu untuk mengubah polygons menjadi polylines. Nah, sini kita masukkan inputnya, yaitu batas kabupaten, dan kita atur untuk lokasi penyimpanannya, kemudian simpan dan run. Nah, di sini sudah terlihat garis dari perbatasan kabupaten itu sendiri. Nah, kita bisa atur untuk simbologinya, untuk garis. Kemudian kita pilih warnanya. Biasanya untuk batas kabupaten itu sendiri berwarna garis putus-putus hitam dan putih. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita sepertinya garisnya terlalu tebal. Kita ubah. Nah, kita juga bisa mengubah untuk wilayah kecamatan, yaitu makanya sama kita masukkan kecamatan lagi. Nah,
Nah, kita atur tempat lokasi penyimpanannya. Di sini saya namakan itu batas kecamatan, kemudian klik run, close. Nah, sini sudah terlihat. Kemudian kita ubah simbolnya. Nah, untuk kecamatan itu biasanya garis putus-putus warna hitam dan warna orange. Nah, kita atur letak posisinya. Sepertinya dapat kita ubah simbol batas kecamatan tadi menjadi warna hitam. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat batas dari wilayah kabupaten dan kecamatan. Oke, di sini kita dapat menambah label atau menampilkan label dari kecamatan yang telah kita tambahkan tadi. Namanya itu Weda MKK untuk kabupaten. Kemudian untuk Mover kita centang, untuk Mas juga kita centang, dan untuk kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita atur supaya lebih bagus lagi ukurannya. Nah, sepertinya datanya sudah selesai. Kemudian kita bisa atur untuk melakukan layout. Kita save terlebih dahulu di mana lokasi kita untuk menyimpannya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita bisa melakukan layout dari data yang telah selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.